Jadi ada yang mindahin dia dari ujung lorong tempat dia jatuh ke ujung lorong tempat dia ditemukan. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Jadi guys, sekarang ini aku baru siap shoot video tentang otaku killer, dan tiba-tiba muncul di pikiran aku untuk membaca cerita-cerita horor tentang anak kos. Karena sekarang aku juga jadi anak kos, dan tiap malam aku suka membayangkan hal-hal yang aneh-aneh tentang horor-horor gitu di kosan. Weird. Dan kayaknya seru untuk kita membaca kisah-kisah horor yang terjadi pada anak-anak kos. Jadi untuk kalian anak-anak kos yang suka horor, jadi video ini sebenarnya tanpa persiapan, aku langsung tag video waktu kepikiran. Jadi aku langsung search di Google tentang cerita-cerita horor anak kos. Jadi cerita yang aku bacakan ini belum pernah aku baca sebelumnya, dan kita coba. And now, before we do the exercise, the mirror mode, let's look it. Cerita pertama berjudul Kos Baru yang Berisik. Hari itu aku pindah kos baru yang dekat dengan area pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah, tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu, kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam, aku terbangun karena aku mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak mempedulikannya. Namun, beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara itu semakin keras, dan pintuku diketuk beberapa kali. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong. Hanya ada cahaya di ujung lorong, yaitu kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur, aku pun terbangun lagi karena suara ketukan pintu itu semakin keras. Dan dalam waktu yang lama, aku putuskan keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi dan gelap itu. Aku menyalakan lampu, dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah yang menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku, semakin dekat dan semakin cepat. Sekarang mereka berjarak tidak jauh dariku. Aku takut, tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Aku dibangunkan penjaga kos paginya dengan kondisiku tergeletak di ujung lorong. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Jadi ada yang mindahin dia dari ujung lorong tempat dia jatuh ke ujung lorong tempat dia ditemukan. That's a good start, awal yang bagus. Cerita kedua judulnya Gulingku Berubah. Ada guling di belakang. Jadi kosku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal-hal mistis. Biasanya hanya suara-suara, tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut. Malam itu aku pulang dari kantor dan langsung tidur sesampainya di kos. Aku sudah tidak mempedulikan sekitar, aku sampai terlelap. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil namaku dari jarak dekat. Aku kira temanku Sri memanggilku karena butuh bantuan. Namun aku merasa panggilan itu tepat ada di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening. Tidak ada Sri, tapi saat itu aku merasakan hal yang tidak nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak mempedulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk mengambil guling yang ada di sisi lain kasurku. Saat ku pegang, aku merasakan tubuh seseorang. Aku panik, ketakutan, tidak berani melihat ke belakang. Tanganku seperti terhenti di gundukan yang cukup tinggi. Saat ku raba, terasa seperti lengan yang terlipat. Aku mulai panik dan tahu itu apa. Tidak lama kemudian, aku mendengar namaku dipanggil lagi. Dari arah yang sama, di belakang. Aku merasa seperti ada yang bergerak di kasurku. Semakin dekat padaku. Aku semakin panik, tapi teriakanku tertahan. Saat dekat, terdengar bisikan, "Tolong, tolong." Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kamarku. Aku terengah-engah dan menenangkan diri. Dan malam itu pun aku tidur menumpang di rumah Sri. Cerita ketiga, semuanya berantakan tapi tidak ada yang hilang. Aku selalu mengunci kamar kosku setiap pergi. Namun anehnya setiap aku kembali selalu aja berantakan. Ada aja barang jatuh di lantai, dan barang-barang yang tidak berada di tempatnya terakhir aku meletakkannya. Selama seminggu, aku tidak mempedulikan hal itu. Sampai suatu saat di hari Minggu, aku memutuskan untuk tidak keluar kos. Aku ingin tahu siapa orang yang iseng ini. Pada hari itu, aku bangun pada siang hari dan tidak ada aneh pada kamarku. Namun saat jam dinding menunjukkan pukul 2 siang, aku merasa ada yang memperhatikanku di pojok kamarku. Aku merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk memasak mie instan di dapur bersama. Jadi di kosan itu kan ada dapur yang dipakai sama-sama itu kan, jadi dia masak di sana. Saat aku kembali, buku-bukuku yang ada di rak sudah berserakan di lantai. Aku bingung, sangat-sangat bingung. Kemudian saat aku makan, buku-buku yang sudah aku bereskan itu langsung jatuh lagi. Aku kaget. Kemudian barang-barang yang lain mulai berjatuhan. Aku mulai bingung, tidak ada angin, tidak ada orang lain. Aku semakin panik.
Aku kebingungan dan ketakutan. Kemudian aku coba keluar kamar. Dan suara-suara barang berjatuhan mulai terdengar lagi dari dalam kamarku. Kemudian aku memberanikan diri untuk buka pintu itu. Dan sekilas melihat seorang anak dengan kepala pelontos dan pakaian lusuh sedang ada di atas rak bukuku. Kemudian anak itu menghilang sambil tersenyum kepadaku. Ketakutan, aku menutup pintu kamar dan meminta untuk pindah kamar kepada pemilik kosku. Untung di kos aku nggak ada rak-rak buku. Selanjutnya berjudul Diperhatikan Orang Lain. Saat itu aku sedang bersantai dalam kosku. Hari itu aku tidak ada kerjaan. Aku menikmati hari libur dengan nonton film. Aku bingung mau berbuat apa menjelang sore. Tapi aku merasa ada yang memperhatikanku di dalam kamar. Aku merasa ada yang tidak beres. Kemudian aku mengajak teman sebelah kamarku untuk main ke kamarku. Saat temanku sudah ada di dalam, aku tetap merasa ada yang memperhatikanku. Aku terus-menerus menengok ke pojok kamarku. Aku merasa ada sesuatu di situ. Kemudian saat temanku meninggalkanku, bulu kuduku berdiri lagi. Aku semakin tidak nyaman. Aku berusaha tenang karena aku tidak bisa kemana-mana. Aku mencoba tidur siang saja, pikirku. Saat terlelap, aku merasa ada yang meniup-niup mukaku dari atas. Aku terbangun, tapi tidak ada apa-apa. Tapi perasaan tidak tenangku masih ada. Kemudian, aku beranikan diri untuk terus melihat di pojok kamarku. Tiba-tiba, seperti muncul sebuah muka. Pandanganku buram saat itu. Muka itu pucat, tapi penuh darah. Serta tersenyum ke arahku. Langsung saja aku menutup mataku dan keluar dari kamar. Hal serupa terus aku rasakan selama 1 minggu, hingga aku putuskan untuk pindah kos saja. Aku mulai nggak kuat guys. Oke guys, ini cerita terakhir yang berjudul Kos Baruku. Aku sedang dinas di luar kota. Agak irit, aku tinggal di sebuah kos dekat kantor cabang perusahaanku bekerja. Aku merasakan pengalaman paling mengerikan saat hari terakhir aku kos di sana. Malam itu, aku sudah bersiap-siap untuk keluar dari kos. Setelah semua beres, aku masih memperhatikan sekitar. Takut ada yang ketinggalan. Kemudian aku mendengar suara ketukan pintu di kamarku. Aku buka pintu dan aku melihat seorang gadis, mirip putri pemilik kosku. Kemudian dia memberiku roti, tapi tidak berkata apa-apa. Aku pun menerima roti itu dan terima kasih padanya. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu langsung pergi. Tak aku pedulikan, mumpung aku lapar. Namun ketika aku makan, roti itu rasanya aneh. Saat aku buka isiannya, ternyata ada banyak ulat di dalam roti itu. Aku bingung, kenapa mereka memberiku roti yang ada ulatnya. Padahal selama seminggu ini, mereka baik-baik saja. Sontak aku melempar roti itu, dan aku bingung. Kenapa mereka memberiku roti busuk? Malam pun tiba. Aku merasakan ada yang memperhatikan diriku. Aku merasa ada banyak orang. Aku melihat sekeliling ke dalam kegelapan. Tapi tiba-tiba kakiku terasa ada yang mengelusnya. Aku kaget dan segera mencari sekering lampu. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku mulai dengar suara garukan di dinding, suara geraman. Aku panik. Aku berusaha menggodor-godor dinding kamarku. Dan aku pun berteriak. Tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Aku merasa semakin sesak. Terasa geraman dan suara-suara itu semakin dekat dan banyak. Aku kemudian muntah dan mendengar suara tawa wanita. Ramai. Aku terus muntah. Sampai-sampai aku pingsan. Saat aku membuka mata, aku ada di depan kamar kosku. Dan kamar itu terkunci. Aku ceritakan semuanya pada pemilik kosku. Dan benar saja, semalam mereka tidak meminta anak mereka untuk mengantarkan roti padaku. Kami akhirnya mendobrak pintu itu, dan benar saja, kamarku berantakan. Barang-barangku penuh tanah, lantaiku ada darah, dan seperti cairan yang menjijikkan. Aku langsung membereskan barangku dan pamit. Oke guys, sebenarnya ceritanya masih ada banyak, tapi cerita ini udah titik di mana aku nggak sanggup lagi, karena dari tadi aku udah nggak non-stop merinding. Dan selama bercerita, aku selalu ngeliat sekeliling. Jadi itu dulu cerita horor tentang anak kos. Kalian yang anak kos, ini kayaknya ceritanya dekat banget dengan kita. Bikin mie instan, lorong. Dan secara kebetulan semua cerita ini aku ngambilnya random, nggak aku baca dulu. Jadi benar-benar aku baru baca dan juga langsung aku cerita sama kalian. Tapi entah kenapa dari cerita yang aku baca ini semuanya memang kerasa sama aku sendiri, karena suasananya pas banget dengan suasana kos aku sekarang. Ada lorong, pojokan kamar. Dan apakah kalian merasakan kengerian yang sama sebagai anak kos? Komen di bawah. Jadi itu dulu video kita pada malam ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.